Kemarin kita sudah bahas tentang apa-apa saja yang berubah pada sistem penerimaan mahasiswa baru di tahun 2023. Di video sebelumnya juga sudah kita bahas secara rinci tentang SNMBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, penggantinya SNMPTN. Nah, kali ini gue akan jelasin tentang SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini ada latar belakang. Jadi apa sih tentang SNBT ini dan siapa saja yang bisa mengikuti SNBT? Singkatnya, SNBT pada tahun 2023 itu masih menggunakan sistem UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Jadi UTBK ini bukan jalur masuk kampus ya teman-teman, tetapi dia ya sistem ujian aja gitu. Jalur masuk namanya itu SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Nah, yang bisa mengikuti SNBT ini adalah siswa lulusan di tahun 2021, 2022, dan 2023. Dengan catatan, umur teman-teman tidak melebihi 25 tahun per 1 Juli 2023. Oke, kita lanjut. Nah, di sini biaya UTBK yang paling penting teman-teman harus tahu nih, biaya UTBK itu hanya 200.000 di tahun 2023. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu ada yang 200.000 dan ada yang 300.000 karena ada ujian campuran di tahun sebelumnya nih. Jadi ada 2 ujian memang kalau di tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun ini hanya ada 1 ujian saja dan biayanya itu 200.000. Jadi hati-hati buat teman-teman semua kalau ada yang menawarkan sini deh gua daftarin aja 300.000 doang gitu kan. Itu jangan percaya teman-teman, karena sejatinya yang bisa mendaftar UTBK yaitu teman-teman sendiri ketika teman-teman sudah registrasi akun di SNPMB dan juga nanti registrasi akun di SNBT. Jadi teman-teman daftar akunnya sendiri menggunakan data teman-teman, lalu nanti teman-teman melakukan pembayaran ini juga secara sendiri oleh teman-teman masing-masing. Dan kalau teman-teman sudah bayar, itu nggak ada alasan nih, misalkan kayaknya gue nggak jadi kuliah deh, nggak jadi daftar. Nah, gue pengen ngambil uangnya lagi nih yang 200.000 ini. Nah, itu nggak bisa teman-teman. Jadi kalau udah daftar, ya nggak bisa dibalikin lagi uangnya. Kita lanjut. Nah, di sini ada tujuan SNBT. Jadi apa tujuannya? Pertama, memprediksi calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu. Jadi nanti siswa yang lolos di SNBT ini, karena kan sekarang tidak ada TKA lagi, adanya TPS, lalu juga nanti ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika dasar. Tujuannya untuk mendapatkan calon mahasiswa yang memiliki penalaran tinggi, kemampuan berpikir yang kritis, dan juga kemampuan untuk menganalisis masalah dan menyelesaikan masalah. Sehingga nanti teman-teman ketika berkuliah, teman-teman tidak akan menemukan kesulitan ketika berkuliah tersebut. Karena ya kalau teman-teman memiliki penalaran yang tinggi, nanti ya teman-teman bisa mempelajari segala halnya dengan baik. Nah, lalu SNBT UTBK ini hanya dilakukan 1 kali nih teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa memilih waktunya mau kapan, karena nanti akan ada 2 minggu waktu UTBK itu. Dan nanti teman-teman nanti bisa memilih lokasi teman-teman di mana, tetapi lokasi ini hanya lokasi regional dari teman-teman saja. Misalkan teman-teman dari Jawa Barat ingin melakukan di Jawa Barat, ya nanti teman-teman bisa dilakukannya di situ. Tetapi kalau misalkan teman-teman nih, katakanlah gue di Karawang dan salah satu tempat UTBK di Karawang itu ada di Unsika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kalau di Unsika penuh, nanti teman-teman bisa saja dilemparkan, dalam tanda kutip ya, dilemparkan ke IPB atau ke Unpad atau kemanapun itu. Jadi ya sebisa mungkin nanti sistem akan mengarahkan ke tempat yang terdekat dari teman-teman. Kita bisa lanjut. Ketentuan umum. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan, SNBT hanya diperbolehkan mengikutinya 1 kali saja. Jadi buat teman-teman semua, dimaksimalkan ketika teman-teman ingin mengikuti SNBT. Jadi ya belajar dengan giat dan lain-lain sebagainya. Lalu hasil UTBK ini, kalau tulisan di SNBT ya hanya bisa mendaftar untuk SNBT 2023. Tetapi nanti teman-teman ketika mengikuti jalur mandiri di beberapa kampus, ada juga kampus yang jalur mandirinya itu menggunakan nilai dari hasil UTBK ini. Nah,
Nanti kalau teman-teman daftar di beberapa univ tertentu, itu hasilnya nggak cuma dari hasil hasil UTBK doang, tetapi ada juga univ-univ yang mungkin menambahkan kriteria lain. Dengan ketentuan ya kampus itu sendirilah, bisa ya nanti kriterianya dari prestasi teman-teman atau apapun itu. Nah, di sini teman-teman kalau ingin mengikuti SNBT, teman-teman harus memiliki akun SNPMB. Itu dulu yang pertama, teman-teman harus bikin itu. Nah, lalu teman-teman tidak lupa juga melihat umur. Kalau kalau normalnya, mohon maaf nih ya, tapi kalau normalnya ya tidak adalah lulusan SMA yang 25 tahun gitu kan, atau ya setidaknya gap year juga gitu, paling 20 tahunan lah gitu, 20, kalau sampai 25 tahun yaitu mungkin yang mengikuti paket C. Nah, dengan catatan juga di sini kalau teman-teman mengikuti paket C itu diperbolehkan ikut ESNBT. Tetapi umur teman-teman tidak boleh melebihi 25 tahun per 1 Juli 2023. Nah, buat teman-teman yang nanti masih di kelas 12 itu harus membuat keterangan siswa kelas 12 dengan foto terbaru dan berwarna. Ini banyak banget yang bermasalah di foto nih. Ada yang macam-macam apa segala macam, entah di akun SNBT-nya atau di akun SNPMB-nya, atau ya bahkan di nanti kertas ujian UTBK-nya itu nanti kan di print tuh kertas pendaftarannya dan teman-teman bawa sebagai bukti. Nah, foto ini tolong diseriuskan teman-teman. Jangan sampai ada yang ngisi kartun, ada yang ngisi apa gitu, jangan seperti itu. Nah, lalu dilengkapi oleh stempel ataupun cap dari sekolah serta tanda tangan dari kepala sekolah. Oleh dari itu, teman-teman harus mempersiapkannya seawal mungkin, sedini mungkin. Jadi, jangan sampai di tengah-tengah ataupun di akhir-akhir nih baru mau nyiapin surat keterangan ini. Karena ya mungkin beberapa sekolah ada yang mengkolektifkannya. Jadi ya sudah diatur sama sekolah lah ini mah. Tapi ada juga yang memang pesertanya yang harus datang langsung, yang harus berbicara langsung, bilang langsung ke pihak sekolah bahwasanya dia membutuhkan surat keterangan siswa kelas 12. Jadi untuk ya meminimalisir adanya hal yang tidak diinginkan ya teman-teman harus menyiapkannya sedini mungkin. Nah, di sini selain tadi ya ada batasan umur, lalu juga ada teman-teman itu yang tidak lulus, ini untuk mengikuti SNBT ya. Jadi teman-teman itu yang tidak lulus jalur SNBP itu boleh mengikuti SNBT. Tetapi kalau nanti teman-teman termasuk siswa yang eligible, memiliki kesempatan untuk ikut SNBP dan diterima pada jalur SNBP itu, maka teman-teman otomatis tidak bisa mengikuti jalur SNBT. Nah, tapi kalau teman-teman yang berkesempatan mengikuti SNBP tetapi tidak lolos di jalur tersebut, nah teman-teman masih bisa mengikuti SNBT ini. Nanti mungkin di beberapa jurusan itu teman-teman butuh portofolio, sama di SNBP ya olahraga, kesenian dan lain-lain itu teman-teman butuh portofolio, maka dari itu dipersiapkan juga portofolionya. Bagi mohon maaf teman-teman yang di sini ya penyandang tunanetra, nanti wajib melampirkan ataupun juga ya menyertakan surat pernyataan tunanetra. Nanti surat pernyataannya seperti apa ya teman-teman bisa cek di Google bagaimana contohnya. Kita lanjut. Nah, ini salah satu yang berbeda dari UTBK di SBMPTN tahun sebelumnya. Pada UTBK di SNBT tahun ini atau tahun 2023 tidak ada TKA, tes kemampuan akademik itu nggak ada. Jadi hanya ada satu tes potensi skolastik atau TPS. Jadi di sini nanti mengukur kemampuan kognitif teman-teman yang dianggap penting pada perkembangan zaman saat ini. Kemampuan ataupun juga ya bahasanya ya. Jadi nanti tuh teman-teman tidak dituntut untuk banyak menghafal, tapi nanti teman-teman lebih dituntut untuk lebih banyak bernalar, lebih dituntut untuk lebih banyak menganalisa, dan lebih dituntut untuk lebih banyak memecahkan masalah dan juga memberikan solusi-solusi ataupun opsi-opsi terbaik untuk menangani masalah tersebut. Nah, yang kedua ini ada literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah,
Literasi di sini juga teman-teman lebih ke memahami suatu teks bacaan. Misalnya, si A akan menjemput si C setelah dijemput si B. Lalu mereka bertiga akan menjemput si D yang setelah itu akan berangkat ke sekolah. Rumah siapakah yang paling jauh? Nah, seperti itu nanti salah satu contoh soal dalam literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi bukannya untuk menghafalnya, tetapi ya untuk lebih memahami konteks ataupun isi dari teks tersebut. Yang terakhir itu penalaran matematika. Meskipun ya TKA dihilangkan, tes kemampuan akademik itu sudah tidak ada, tetapi matematika, penalaran matematika atau ya bahasa gampangnya matematika dasar lah, itu pasti ada. Karena dimanapun ya nanti teman-teman berkuliah, entah jurusannya apapun, matematika itu pasti ada dan digunakan. Nah, ini ada jumlah soal dan juga ada jumlah waktunya. Kalau di total-total ada 155 soal dan waktunya itu 195 menit atau 3 jam 15 menit tanpa istirahat. Kalau sebelumnya sih mungkin ya kita dari yang TPS nanti ada istirahat sekian menit lanjut ke yang TKA. Di sini 3 jam 15 menit ini tuh full. Jadi benar-benar teman-teman nanti harus mulai berlatih dari sekarang. Berlatih apa? Melatih fokus, melatih konsentrasi, tidak juga ya melatih stamina teman-teman ya, mulai berolahraga apa segala macam agar nanti ya tidak sakit gitu kan. Tapi ya kalau teman-teman nanti ada keadaan ya misal kebelet mau ke toilet, ke kamar mandi, itu nanti bisa izin. Nah, ini portofolio yang harus teman-teman persiapkan kalau teman-teman nanti masuk ke jurusan olahraga, seni rupa, tari, teater, dan lain-lain sebagainya. Nah, tahapan pendaftarannya yang pasti ya setelah teman-teman memiliki akun SNMPMB, teman-teman nanti registrasi untuk SNBT. Nanti teman-teman ya silakan buka linknya di link yang sudah tersedia. Ada juga di halaman resminya SNBT-nya. Lalu memilih menu verifikasi dan validasi data, sehingga nanti teman-teman bisa memasukkan data teman-teman. Bagi yang sebelumnya sudah daftar di SNBP, itu nanti tidak harus melakukan ini lagi, paling pembaruan data saja. Tetapi kalau teman-teman yang baru pertama kali registrasi akun, karena sebelumnya teman-teman tidak berkesempatan mengikuti SNBP dan baru berkesempatan mengikuti SNBT, maka teman-teman harus melengkapi data dari diri teman-teman dan memverifikasikan kalau itu data yang sungguh-sungguh, tidak ada kesalahan data. Nah, nanti di sini teman-teman memilih menu pendaftaran, di mana teman-teman memilih program studi, mengunggah portofolio kalau memang nanti jurusannya membutuhkan portofolio, lalu juga memilih pusat UTBK PTN-nya di mana gitu kan. Seperti tadi gue bilang, teman-teman bisa memilih tempatnya, tetapi kalau tempat itu penuh ya nanti teman-teman akan dalam tanda kutip dialihkan ke tempat yang lain. Dan teman-teman nanti akan memperoleh slip pembayaran UTBK kalau teman-teman sudah daftar. Nah, untuk pembayaran UTBK-nya nanti akan diumumkan lebih lanjut oleh pihak SNPMB. Lalu nanti teman-teman ketika sudah daftar, sudah bayar, dan nantinya sudah divalidasi, diverifikasi oleh pihak SNPMB, teman-teman akan mendapatkan kartu peserta UTBK SNBT, dan itu harus teman-teman cetak dan nanti teman-teman bawa ketika pelaksanaan UTBK itu sendiri. Nah, pemilihan program studi. Setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada satu PTN atau masing-masing 1 program studi pada 2 PTN yang berbeda. Dan jurusan ini pun bebas. Karena sekarang sekali lagi tidak ada TKA, tes kemampuan akademik, tidak ada lagi ujian campuran, benar-benar hanya satu jenis tes, satu jenis ujian. Jadi pemilihan program studi pun bebas. Teman-teman yang dari IPS mau ngambil jurusan saintek, bebas. Teman-teman dari saintek mau milih jurusan sosum, bebas. Tetapi untuk jurusan kedokteran, program studi kedokteran itu tidak bisa dipilih secara bebas. Terutama untuk anak yang selain IPA dan juga ya sekolah kejuruan atau SMK yang selain
jurusannya itu tentang kedokteran juga. Jadi kalau memang nanti kuliahnya di jurusan kedokteran, program studi kedokteran, yaitu harus dari jurusan ataupun program studi yang sesuai juga. Jadi anak IPS, anak bahasa itu tidak bisa masuk ke jurusan kedokteran, ada peraturannya. Nah, di sini nanti pihak kampus itu harus menerima teman-teman dengan merdeka bertanggung jawab. Maksudnya gimana? Contohnya gini, teman-teman yang dari anak IPS, contohnya mau ngambil pertanian di agrotek lah. Nah, pihak kampus tuh harus bisa menilai apakah si calon mahasiswa ini tuh dapat mengikuti perkuliahan dengan baik dan juga bisa menyelesaikan waktu studinya. Jangan sampai ya diterima tetapi mahasiswa ini tidak bisa menyelesaikan perkuliahannya, sehingga ya entah mungkin lulusnya lama atau bahkan di DO gitu. Sehingga pihak kampus itu nanti harus menerima teman-teman dari latar belakang jurusan apapun dengan konsep merdeka bertanggung jawab. Nah, itu semua informasi yang bisa disampaikan untuk SNBT kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Jangan lupa di-share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.